Shalom, shalom, semangat ya. Hari ini kita masih Bible Class spesial kita ya. Ini masih kasus pneumatologi, ingat ya, doktrin tentang Roh Kudus. Nah, di dalam ada ayat di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Nah, kita kadang-kadang kita bisa merasa ketika membaca ayat ini, banyak orang berkata bahwa wah ini kayaknya sepertinya murid-murid menerima Roh Kudus 2 kali. Ayo kita baca ayatnya dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-22. Alkitab terjemahan baru yang kedua ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Nah, sesudah berkata demikian, ia Tuhan Yesus menghembusi mereka, murid-murid, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi harus dipahami latar belakangnya. Ini cerita ketika sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, lalu dia berkali-kali menampakkan diri kepada murid-murid. Nah, di salah satu penampakan setelah kebangkitan ini, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Lalu dia berkata, ayo kita baca yang kuning ini, 2 ayat sebelumnya ini, 2, 3. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini ayat 21. Jadi Yesus berkata damai sejahtera, sama seperti Bapa mengutus saya, mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Lalu kemudian ayat berikutnya, ini yang dipermasalahkan itu. Ya, kita baca sesudah. 2, 3. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, kalau kita baca ayat ini, maka ini serupa dengan amanat agung di Matius pasal 28. Ya, di mana Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini pada waktu dia mengutus murid-muridnya. Jadi pada waktu kemudian Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga, di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, dia menyatakan, kita baca yang kuning, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ini hampir persis dengan Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 22. Yesus itu mengutus murid-muridnya untuk menjalankan misi. Nah, ketika menjalankan misi dalam utusan ini, Tuhan Yesus menyediakan mereka, murid-murid itu, kuasa yang diperlukan. Dan kuasa itu didapatkan dari Roh Kudus. Nah, cuman pertanyaannya adalah, kenapa Yesus mengembusi murid-murid dan memberikan mereka Roh Kudus? Sementara, ingat ya, saya akan cerita tadi toh, sesudah dia bangkit, dia ketemu berkali-kali menampakkan diri kepada murid. Di salah satu penampakan kepada murid, Yesus mengembusi mereka. Tapi menjelang akhir dia naik ke surga, dia memberikan janji dan pengutusan. Lalu dalam Yesus naik ke surga, dia janji akan memberikan Roh Kudus. Lalu dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, saat hari Pentakosta, saat pencurahan Roh Kudus, kita baca Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, tanda kurung diabaikan saja. 2, 3. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini peristiwa pada Pentakosta, 10 hari sesudah Yesus naik ke sorga.
Berarti yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, nah ini, apakah murid-murid perlu menerima Roh Kudus 2 kali? Nah ini masalahnya di sini. Jadi waktu Yesus bangkit beberapa kali menampakkan diri di Yohanes 20 ayat 22, Yesus mengembusi murid-murid, terimalah Roh Kudus. Tapi sesudah Yesus naik 10 hari kemudian di hari Pentakosta, murid-murid di Kisah Rasul tadi itu, ini ya dalam konteksnya, saya kok nggak bisa klik-klik, jangan diklik-klik di situ. Nah, mereka sungguh sudah mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dan ini menimbulkan pertanyaan, apakah murid-murid perlu menerima 2 kali? Nah, kalau iya, berarti kalau murid 2 kali, apakah kita perlu juga 2 kali? Nah, pertanyaannya, apakah Alkitab menjelaskan ini? Dan kalau ditanya ke Alkitab, jawabannya Alkitab tidak secara langsung menjawab ini. Jadi akhirnya muncul beberapa jawaban atau pendapat. Pendapat yang pertama, ketika Yesus menghembusi murid-murid, orang berkata, wah, di sini awal gereja dilahirkan. Berarti bukan pada waktu Yesus naik 10 hari kemudian Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2, lahirnya gereja di situ. Tapi ada orang berkata, enggak, lahirnya gereja itu di Yohanes 20 ayat yang ke-22. Ada lagi yang berkata hampir mirip. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22 mengatakan ini namanya Pentakosta, tapi Pentakosta Yohanes. Kenapa? Karena dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, ya, Yesus memberikan kelompok murid-murid ini karunia Roh Kudus sebelum dia naik. Nah, seperti yang dia lakukan dalam Kisah Rasul pasal 2 yang tadi itu kita baca ayat 4. Ada lagi yang pendapat yang ketiga, yang C. Wah, dari sini kita tahu, nah pendapat mereka ya, bahwa murid-murid menerima Roh Kudus 2 kali. Di Yohanes pasal 20 ayat 22, lalu di Kisah Rasul pasal 2. Akhirnya menyimpulkan jawaban yang keempat. Wah, ini yang disebut sebagai second blessing, pola second blessing. Second itu kedua, blessing itu berkat, pola berkatnya yang kedua. Berkat yang pertama, nah, dari Roh Kudus. Di Yohanes pasal 20 katanya begitu, bukan kata saya ya. Ya, itu dimeteraikan Roh Kudus. Lalu yang kedua, menunggu berkat kedua di hari Pentakosta. Murid-murid memenuhi. Itu sebabnya ada doktrin yang mengajarin ada namanya second blessing, berkat kedua. Nah, ini pola orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus waktu dia percaya bertobat, tapi di masa depan mengharapkan baptisan Roh Kudus di masa yang akan datang. Nah, jujur aja gereja Pantekosta, ya kita ini gereja Pantekosta ya, yang mengajarin begini. Tapi jawaban balik lagi ya, jawaban yang pertama, ini gereja dilahirkan, ini Pentakosta Yohanes, ini murid-murid menerima Roh Kudus 2 kali, ini second blessing, itu semuanya dibantah. Kenapa? Ini bantahan atas semua jawaban. Dipahami kenapa Alkitab mengajarin kepada kita bahwa gereja itu tidak ada pada zaman Perjanjian Lama. Nah, memang beberapa gereja, biasanya gereja Protestan, ngajarin gereja itu ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau ditanya, yang mana? Yaitu Israel. Gereja adalah Israel rohani. Jadi
Israel itu dianggap sebagai gereja yang di perjanjian lama. Nggak bisa. Karena program Allah buat gereja sendiri, pola Allah, janji Allah buat orang Israel di perjanjian lama itu sendiri, beda-beda. Gereja itu baru didirikan oleh Tuhan pada hari Pentakosta di Kisah Rasul yang pasal yang kedua. Kenapa? Lihat di Injil Matius pasal 16 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, waktu 3,5 tahun ngajarin murid-muridnya. Nah, kita baca baca yang kuning ya. 2, 3. Aku akan membangun gerejaku. Aku akan mendirikan gerejaku, membangun gerejaku. Nah, kalau kedengar kata akan, kira-kira sudah apa belum? Belum. Berarti ketika 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar, kalau orang berkata, oh gereja itu sudah ada di perjanjian lama. Berarti kalau sudah ada di perjanjian lama, berarti zamannya murid-murid bersama Yesus 3,5 tahun, berarti gereja itu masih sudah ada, sudah lama. Tapi Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Dan Tuhan Yesus, dia tidak berkata bahwa dia akan menambahkan sesuatu yang sudah ada. Tapi dia berkata, aku akan membangun gerejaku, melakukan sesuatu yang belum dimulai. Apa itu? Ya kita, gerejanya. Ingat ya, gereja itu bukan gedung. Gereja itu kumpulan orang-orang yang percaya. Nah, kedua alasannya, gereja itu tubuh Kristus ya. Kita tidak bisa mempunyai kepala. Gereja itu diumpamakan seperti tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Nah, itu tidak bisa berfungsi sampai setelah kebangkitannya. Makanya dari penjelasan Efesus 1 ayat yang ke-20 sampai 23, gereja itu tidak ada sampai Yesus naik ke surga. Jadi sesudah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun, dan itulah hari kelahiran gereja. Nah, perhatikan ayat-ayat ini bicara soal kematian, kebangkitan, kenaikan, lalu gerejanya, sidangnya, jemaatnya, dan kepimpinannya di atas gereja. Yang ketiga, gereja tidak mungkin menjadi entitas yang beroperasi. Ingat ya, kita punya karunia-karunia yang dikasih Tuhan gratis. Ini pemberian. Tapi ini baru bisa setelah Yesus naik ke surga. Jadi 3 penjelasan ini membantah jawaban A dan B. Kalau Yohanes pasal 20 ayat 22 itu lahirnya gereja, sudah dibantah sama Alkitab. Ini Pentakosta Yohanes salah. Karena Pentakosta itu ada di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Lalu masalah second blessing, berkat kedua. Nah ini kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu, saudara melihat pengajaran ya, nah, di Amerika ini yang menganut ajaran ini, Pentakosta itu second blessing, lalu gereja Pentakosta itu bicara second blessing. Nah sekarang ini sudah berkat keempat, berkat 5, blessing yang ke-6. Wah, kemarin ada Toronto blessing, wah itu berkat ketiga. Tapi sebetulnya ada yang berkat bilang keempat. Lalu kemarin beberapa saat yang lalu terjadi kebangunan rohani selama beberapa minggu di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Bayangkan kebaktian 2-3 minggu tidak pernah berhenti seperti itu. Jadi dimulai dari anak muda yang nyanyi-nyanyi, lalu Tuhan bekerja, tapi ibadahnya nggak pernah berhenti. Orang ganti-ganti, yang lain juga ganti-ganti gitu. Tapi ini juga dibantah. Ingat, Yesus berkata dengan tegas, Roh Kudus tidak akan datang sebelum dia naik ke surga. Lihat ya, kita membaca dari namun, itu Yohanes 16 ayat ke-7. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini,
kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tunggu dulu. Ini bicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Terus 2, 3. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapa penghibur itu? Roh Kudus, Parakletos. Terus tetapi 2, 3. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti sesudah Yesus pergi naik ke surga, baru Yesus akan mengutus. Dan kalau kita bicara masalah second blessing, nah kronologis Yohanes pasal 20 ini waktu Yesus antara kematian, dia bangkit, mau naik ke surga, ada di sana. Padahal ayat ini Yesus sendiri yang berkata, Roh Kudus itu akan datang setelah Yesus naik ke surga. Yesus sendiri yang berkata. Berarti kita tahu ya. Nah, di waktu, nah sekarang bicara Yohanes pasal 20 22 tadi tuh. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kelima, ini peristiwa sesudah Yohanes. Yesus pun masih berbicara bahwa Roh Kudus itu peristiwa yang akan datang. Ayo kita baca yang di pen merah itu ya. 2, 3. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti belum. Peristiwanya belum terjadi. Padahal ayat ini berbicara tentang di masa depan. Sekarang saya berbicara. Nah, itu sebabnya kalau mau bicara tentang sebagai doktrin, ingat ya, dalam kehidupan orang Kristen ini kita kan ada namanya doktrin. Salah satunya doktrin itu apa? Keselamatan. Apa doktrin keselamatan? Jalan keselamatan satu-satunya hanya melalui Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat. Kenapa? Ada puluhan, bahkan sampai di perjanjian lama nubuatan. Kalau jumlah ratusan, bicara juru selamat cuma satu. Tapi ini Yohanes 20 ayat yang ke-22, ini bagian yang sulit. Ayat yang sulit untuk dimengerti. Yang kedua, tidak ada paralel. Nah, makanya kenapa dalam Alkitab kita kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ternyata misalnya contoh ya, cerita tentang apa misalnya pencobaan Yesus. Oh, ada di Matius, ada di Injil Markus. Nah, itu paralel. Tapi ini di Injil Yohanes tidak ada paralelnya. Makanya sulit untuk mengetahui maknanya secara pasti. Dan seperti semua bagian di dalam Alkitab, ayat-ayat yang kurang jelas buat kita tidak boleh bikin doktrin, apalagi doktrin utama. Jadi doktrin itu tidak bisa dibangun dari satu ayat saja, dari tidak ada paralelnya, atau dari yang kedua ayat yang nggak bisa dimengerti. Itu hukum untuk memahami ayat Alkitab, bikin doktrin seperti itu. Berarti kita balik lagi. Apakah murid-murid menerima 2 kali Roh Kudus? Sudah dibantah. Oh, enggak. Karena Roh Kudus itu baru datang sesudah Yesus naik. Dan itu di hari Pentakosta. Jadi murid-murid tidak menerima 2 kali. Tapi kenapa dikatakan, nah ini, kita baca ayat ini sekali lagi. 2, 3. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Loh, kalau gitu apa artinya ayat ini? Ayat ini balik lagi, tidak bicara bahwa murid-murid terima waktu itu dan terima di masa depan. Kisah Rasul pasal 2. Tidak. Nah, kalau kita lihat dalam istilah Yunani, istilah menghembusi itu pakai kata empisao. Nah, yang paling sulit kalau ada, ya biasanya kalau lihat kata ini, ayat ini, kata ini dipakai di mana? Tidak ada. Ya cuman 1 kali saja dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, tidak ada, dan dipakai di bagian yang lain. Nah, ini menyulitkan. Tapi senang sekali
Nah, Alkitab kita perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Ibrani dan Aram. Nah, kira-kira abad kedua sebelum Masehi, orang Ibrani 83% sudah tinggal di luar negeri, nggak bisa bahasa Ibrani. Makanya Alkitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, disebut LXX atau 70 Septuaginta. Itu Alkitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bahasanya perjanjian baru. Ternyata empisau ini dipakai 3 kali. Nah, berarti apa? Nah, yang pertama di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di bawah ayatnya. Ayo baca 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, ini empisau ini sama seperti cerita Adam dibentuk dari debu tanah supaya hidup. Allah menghembuskan nafasnya. Allah memberi rohnya kepada Adam, lalu Adam jadi hidup. Yang kedua, di Mazmur 104 ayat yang ke-30. 2, 3. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, dari sini kita bisa paham, oh ini hembusan nafas Allah tentang bicara penciptaan, tentang pembaharuan. Ada satu ayat lagi di Yeskel 37 ayat 5 dan ayat 14. Ayo kita baca ayatnya. 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi Nabi Yeskiel itu melihat satu penglihatan. Terhampar itu tulang-tulang kering, orang-orang yang sudah mati. Lalu Tuhan dalam penglihatan itu menghembuskan. Jadi tulang-tulang itu lalu mulai hidup kembali, keluar uratnya, dagingnya, lalu dia hidup kembali. Oh, dari situ kita bisa paham. Oh, itu artinya menghembusi murid-murid dengan Roh Kudus. Nah, berarti artinya ini seperti ketika Yesus menghembusi murid-murid ini seperti peragaan simbolis. Simbolis tentang Allah yang menghembuskan kehidupan ke dalam Adam yang masih debu tanah. Allah juga yang memperbaharui bumi. Allah yang juga menghidupkan tulang-tulang mati. Berarti hembusan Yesus pada murid-murid, terimalah Roh Kudus itu pemberian, menandakan pemberian kehidupan rohani yang baru. Jadi berarti Alkitab yang menjelaskan sendiri. Nah, kenapa mesti dikasih hidup yang baru? Ada alasannya. Yang pertama, alasannya adalah karena murid-murid itu imannya nggak lengkap. Ditanyain, masa sih ikut 3,5 tahun sama Tuhan Yesus kok masih belum percaya? Percaya. Jelas sekali ya. Tampaknya murid-murid itu percaya karena iman mereka, karena kepercayaan mereka itu sudah ditegaskan berkali-kali. Nah, Yohanes pasal 2 ayat 11. Pada waktu itu Yesus sedang membuat mujizat yang pertama. Nah, saya tanya, mujizat pertama itu apa? Nah, merubah air jadi anggur di perjamuan kawin di Kana. Nah, sesudah membuat mujizat itu, ayo kita baca itu, dan dengan itu 2, 3. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, dari sini kita tahu dari awal mujizatnya muridnya sudah percaya Yesus. Lalu kenapa iman mereka? Imannya masih belum lengkap. Nah, kenapa?
setelah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, pada malam ketika Yesus mau disalib, murid-murid itu imannya masih nggak lengkap. Mereka nggak ngerti tentang penyaliban. Yang paling gampang ya, ketika Yesus ngajarin penyaliban, saya pernah ngajar sama saudara khotbah. Lalu Petrus menarik Yesus, guru, itu nggak boleh terjadi. Bahkan sesudah penyaliban, murid-murid masih tidak menyadari akan adanya kebangkitan. Masih belum ngeh. Yohanes 20 ayat yang ke-9. Nah, ingat ya, yang kita baca 20 ayat 22. Ini ayat sebelumnya. Ayo kita baca. Sebab 2, 3. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Percaya Yesus Mesias, tapi imannya nggak lengkap. Itu sama seperti kita model-modelnya ini. Masih belum ngerti banyak. Hidup 3,5 tahun diajar Yesus, percaya tapi masih belum ngerti banyak. Nggak lengkap bahwa Yesus harus mati, disalibkan, menebus segala dosa kita, menjadi pengganti, bahkan dibangkitkan. Bahkan lihat ya, imannya belum lengkap. Pengakuan sejati siapa Yesus itu baru tampak datang kepada mereka sesudah berkali-kali Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitannya. Dan kita tahu yang diwakili murid-murid, salah satunya adalah Thomas. Aku gak percaya sebelum aku mencucukkan jariku. Karena dia sudah datang pada waktu pertemuan sama murid. Sekarang kita baca Yohanes 20 ayat 28. 2, 3. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Baru lengkap bisa paham. Nah, jadi lihat ya, kenapa Yesus mengembusi murid-murid? Alasan yang pertama, karena imannya murid belum lengkap. Nah, yang kedua, hembusan Roh Kudus ini fungsinya untuk apa? Menguatkan murid selama 40 hari sesudah dia mati dan bangkit, dan di antara itu ada 40 hari sebelum dia naik ke surga. Kenapa? Iman murid goncang, semangat mereka redup. Lihat ya, bahkan sesudah mereka lihat Yesus bangkit, ada Petrus ngajak, ya sudah, ayo kita balik dulu. Aku mau mencari ikan. Jadi mereka ingin kembali kepada hidup lamanya, dan ada serangkaian kegagalan seperti itu. Nah, ini kalau dari sini ada kemiripan dengan pekerjaan Roh Kudus di zaman Perjanjian Lama. Roh Tuhan menghinggapi Saul, Roh Tuhan menghinggapi Yefta, Roh Tuhan menghinggapi Daud. Makanya Daud berkata, janganlah ambil rohmu daripadaku. Ada nilai sementara di situ ya. Nah, berarti ayat yang kita baca tadi toh penting buat murid-murid untuk yang nggak lengkap imannya, pengetahuan yang nggak lengkap itu. Ini membuat mereka untuk mudah memahami dan mengingat ajaran-ajaran Yesus yang diajar 3,5 tahun. Pikirannya dibukakan sama Tuhan. Yang terakhir, hembusan itu, kita lihat, sampai Yesus naik selama 10 hari. Kita mendapati murid-murid. Baca dari yang kuning saja. 2, 3. Berkumpul dengan sehati, tekun berdoa dengan penuh harap, menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan. Dari tercerai-berai, imannya nggak lengkap, pengetahuannya nggak lengkap, goncang. Kenapa Tuhan kasih?
Nah, dari situ kita bisa simpulkan. Jadi kenapa Yesus mengembusi murid dengan Roh Kudus? Nah, itu hanya sementara. Ini jadi Yesus mengembusi Roh Kudus kepada murid-murid ini seperti di Perjanjian Lama. Hanya sementara, temporer. Ya. Sebagai persiapan yang akan permanen, dia akan datang ya waktu hari Pentakosta. Jadi selama 40 hari murid-murid perlu punya kekuatan. Yang kedua, kesimpulannya bahwa ini seperti makna simbolis. Yesus mengembusi nafas kepada pengikutnya, murid-muridnya. Ini simbol dikasih hidup yang baru. Yesus bangkit dan murid-murid punya hidup yang baru. Ini seperti mengembangkan kisah penciptaan. Imannya mati, dibangkitkan. Tulang kering, dibangkitkan seperti ini. Ini makna simbolis. Yang ketiga, ini pemberdayaan. Dalam bahasa Inggrisnya empower. Supaya imannya diberdayakan. Supaya ngerti firman Tuhan. Supaya mereka boleh bersatu. Kenapa? Contoh ya, si Thomas, aku nggak mau ikut. Dan mereka dikuatkan imannya 40 hari berturut-turut setelah tergoncang. Dikuatkan pengertiannya, pemahamannya secara menyeluruh, antakan kebenaran dan seluruh kebenaran. Makanya sesudah itu, pada waktu Pentakosta, Petrus bisa khotbah. Mereka tidak lagi terpecah oleh situasi kondisi sikon, tapi bertekun dalam doa. Karena sesudah ini di hari Pentakosta mereka harus bawa pesan Injil, keselamatan, pengharapan seperti itu. Kalau dihubungkan dengan kaitannya dengan Roh Pentakosta, berarti momen ini momen pendahuluan hari raya Pentakosta. Saat murid-murid mengikut Yesus diberikan kuasa. Sekarang kuasa, balik lagi ya, sekarang kuasa yang sementara, temporer. Tapi nanti di masa depan, di Pentakosta, diberikan kuasa penuh. Jadi hembusan Yesus pada murid-murid waktu Yohanes 20 ayat 22. Ini janji antisipasi untuk datangnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu belum datang waktu itu. Tapi diberikan sementara buat mereka. Dan Yesus memberikan mereka janji akan dikaruniai Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul pasal 1:8. Mereka berdoa, sesudah Yesus naik, kumpul, lalu diberi Roh Kudus. Jadi itu jawaban dari sana. Nah, ngapain kita belajar? Pelajaran untuk kita yang pertama, berarti ada penguatan Roh Kudus. Ingat ya, kalau dulu selama 40 hari, 50 hari itu mereka sementara, tapi sudah Pentakosta selamanya. Ini bicara soal penguatan Roh Kudus. Kadang-kadang jujur aja kita ini lemah, iman kita lemah, pelayanan kita apalagi ini musim hujan. Kalau sudah lemah itu berdoa waktu hujan, oh Tuhan, puji Tuhan ke gereja, ada alasan yaitu hujan. Nah, itu kentoro lemah saudara ya, itu pada titik yang paling lemah seperti itu. Yang kedua, ini bimbingan dan pengajaran Roh Kudus. Ngajarin segala hal kepada kita, ngingetin akan firman Tuhan, bimbing kita bagaimana hidup sehari-hari. Nah, ini yang saya alamin. Kadang-kadang kalau ditanya itu pertanyaan yang sulit itu ya, oh buat Tuhan jawab nih. Dia ngomong itu, langsung Tuhan keluarkan ya. Ini seperti data itu langsung keluar. Ting, nilai ayat ini, ting, nilai ayat ini, ting, nilai ayat ini. Oh iya jawabannya itu.
Seperti itu ya. Nah, bisa muncul itu karena suka belajar, suka baca. Gimana bisa muncul? Kata dibocor saudara ya. Wes babar belas seperti itu. Yang ketiga, kita diberdayakan. Ya, pemberdayaan dan pelayanan Roh Kudus. Diberikan kita kuasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Diperlengkapi dengan karunia rohani. Ya kadang-kadang pernah nggak kita ngalami seperti ini ya? Kita lagi down, kita lagi lemah, ya karena jadwal harus melayani. Wah rasanya enak. Tapi kita doa sama Tuhan, Engkau tahu Tuhan aku lemah Tuhan. Tapi aku ingat firman-Mu, justrulah dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Wah, dan ternyata memang betul. Ternyata jadi berkat yang luar biasa. Apalagi pelajaran bagi kita? Pengudusan. Hidup kita dikuduskan tapi diubah seperti Yesus. Menghasilkan buah-buah rohani, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera seperti buah-buah roh itu seperti itu. Di satu sisi ini syafaat, doa dan penghiburan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu mendoakan kita, bersyafaat untuk kita. Jadi kadang-kadang kita merasa, Tuhan aku sendiri Tuhan. Enggak, saudara enggak sendiri. Roh Kudus itu bersyafaat buat saudara dan saya. Dia membantu dalam doa. Dia berikan penghiburan dengan kekuatan di masa-masa yang sulit. Dan yang terakhir, nah ini, sesudah Pentakosta, kita ini dimeteraikan. Kenapa posisi meterai itu seperti segel? Menjadi milik Kristus. Dan itu yang membuat kita merasa kuat, merasa pasti. Ingat ya, kekuatan Tuhan bukan berdasarkan perasaan kita. Kadang-kadang perasaan kita down, kadang-kadang perasaan kita lemah. Tapi Roh Kudus itu dia memeteraikan kita. Dan itu yang membawa kepastian keselamatan buat kita. Pemeteraian Tuhan itu seperti uang muka. Ya, kalau Efesus katakan sampai kita memperoleh seluruhnya. Efesus 1:14, yaitu penebusan kita yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan ini yang membuat kita bisa lihat ya, walaupun hidup kita jatuh bangun, tapi Roh Kudus itu yang memeteraikan. Meterainya itu sampai kapan? Sampai kita dibawa ke surga.